Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham Telkom. Nah, kalau kita lihat teman-temannya, kemarin nama tuh rapat umum pemegang saham dan juga mengumumkan untuk bagi dividen. Ya, kalau kita lihat teman-temannya untuk bagi dividennya agak cukup lumayan teman-temannya. Indikasi untuk dividen yieldnya yaitu 7,5%. Nah, kalau kita lihat teman-temannya untuk pembagian dividen tunai tahun buku 2024 itu sebesar 21 triliun teman-teman, atau 212,5 rupiah per saham. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau dapat dividen ya mungkin nanti dilihat teman-temannya. Nah, kalau kita lihat sih untuk jadwal untuk pembagian dividennya seperti sih belum muncul teman-temannya kapan dia nanti untuk bagi dividennya. Ya mungkin minggu depan sih untuk nama tuh come date-nya teman-teman. Ya mungkin dikarenakan banyak hari libur ya mungkin akan ini juga teman-temannya akan lambat sih nama tuh come date dan juga extend-nya. Ya, kalau kita lihat sih untuk saham Telkom ini ya memang dari kita perhatikan sih sempat mau menuju ke bawah 2000 teman-teman. Nah, andai kata kalau teman-teman ada beli di 2050, itu lumayan banget teman-teman cuannya. Masuk aja 10 lot di 2050. Nah, kalau teman-teman mau melakukan taking profit, oke juga di 2800 ini. Atau mau dapatkan dividen juga lumayan. Ya meskipun nanti ada kebanting 7% ya mungkin sekitar di sini teman-temannya kita ambil aja. Ya, jadi kalau misalkan kebanting 7%, ya sekitar di sini ya teman-temannya. Nah, nanti di 26 20 teman-teman. Ya, jadi ya kalau kita perhatikan teman-temannya, ya menurut saya sih nggak tahu ini juga teman-teman. Tapi ya kalau teman-teman ada beli di sini, nggak masalah sih di 2500-an. Pastinya sih cuan masih dapat dividen dan juga ya pasti akan menunggu waktu untuk nama tuh mengalami kenaikan lagi untuk harga saham Telkom ini teman-teman. Ya sempat kalau kita perhatikan sih mulai ngegas tuh di tanggal 26 Mei teman-teman. Naiknya tuh sampai 4% teman-teman. Ya kalau kita lihat kemarin tuh pas mau pengumuman nyata ditutup hanya 1% aja. Dan hal ini malahan sempat koreksi di sedikit teman-teman, hanya 10 poin yaitu 0,35%. Tapi volume transaksi hari ini lumayan besar banget teman-teman kalau kita perhatikan itu. Nah, kalau kita ambil data teman-temannya ya pada saat dividen waktu lalu lumayan juga sih minusnya tuh nggak tahu dalam sih teman-teman. Nah, dividennya di sini sih hanya 20% teman-teman kalau kita perhatikan ya. Nah, ini dia teman-teman. Hanya minus 2% atau hampir 3%. Tapi ya harganya tuh tinggi banget teman-teman. Di 3 ribuan kalau kita lihat teman-temannya ya sebelum bandingan tuh ya di 3 ribuan di sini dia. Di 3.100-an. Nah, sedangkan kalau kita lihat sih untuk sampai saat ini ya agak Telkom ini ya kita anggap nama itu diskon ya teman-temannya. Lumayan juga sih untuk nama itu diskon untuk harga nama itu saham Antam ini. Saham Telkom ini tetap masih agak lumayan sih dibandingkan tahun lalu. Itu mungkin yang masih banyak nyangkut juga sih di saham Telkom ini tuh. Oke, kita lanjut lagi. Nah, hal ini ditutup di 2820 yaitu minus 10 poin yaitu 0,35%. Kalau kita sih pada saat open di 2860 dari harga 2830. Untuk high-nya ada 2870. Low-nya di 2800. Untuk volume transaksi mencapai 5,3 juta lot. Besar banget teman-teman volume transaksi untuk saham Telkom ini. Dengan value transaksi mencapai 1,5 triliun. Besar banget teman-teman. Biasanya saham Telkom ini jarang banget nama tuh masuk ke top value. Ya kita lihat dulu. Masuk top value nomor berapa dia? Nyata nomor 3 teman-teman. Top value untuk saham Telkom ini. Lumayan juga teman-temannya itu. Dan juga ya di 2820 ya temboknya lumayan juga sih 156.000 lot teman-teman itu. Dan kalau kita lihat untuk top volumenya 5,3 juta lot artinya masuk 1 2 3 4 5, ternyata masuk nomor 5 untuk saham Telkom ini. Nama tuh top volumenya. Kalau top frekuensi kalau kita lihat teman-temannya 1 2 3 4 5 6 ternyata masuk nomor 6 teman-teman. Jadi ya kalau kita lihat untuk saham Telkom ini lumayan ramai banget teman-teman. Ya mungkin sejak dari kemarin-kemarin ya. Namanya transaksi Telkom ini lumayan ramai. Ya mungkin itulah sih kenapa saya belum bahas untuk Telkom ini teman-teman itu. Ya kalau kita perhatikan sih untuk dividennya sih oke ya teman-temannya. Nah di 212 coba kita lihat dulu sih tahun lalu bagi berapa ya dividennya. Nah 212 artinya lumayan tinggi teman-teman dividennya teman-teman dibandingkan beberapa tahun yang lalu teman-temannya. Nah kalau kita perhatikan sih nggak nyampe 200-an waktu lalu. Malah tahun ini agak lumayan sih dia bagi dividen.
Kalau kita lihat untuk laporan keuangannya ya, untuk di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 ya malah menurun ya di tahun 2024 ini teman-teman. Ya kalau kita perhatikan sih sekitar 1 T ya, agak turunnya teman-teman. Tapi malah bagi dividen itu lumayan besar teman-teman. Ya kalau kita sih untuk tahun lalu tuh ya hanya 76% untuk pembayaran dividen untuk rasionya teman-teman. Nah sedangkan untuk tahun ini kalau kita perhatikan sih 89% teman-teman untuk dividen payut untuk rasionya teman-teman itu. Nah jadi ya lumayan tinggi teman-teman untuk dividennya. Ya apalagi harganya ini termasuk agak di bawah ya lumayan juga teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau kita sih pada saat sesi ke mau penutupan mulai digas naik teman-teman. Transaksi lumayan tinggi banget. Ada juga lumayan tinggi juga nih teman-teman yang jual. Seperti sih ya mungkin ada di terjadi pasar nego ya. Oke, mari kita lihat dulu teman-temannya. Nah, kalau kita perhatikan sih ada ZP yang akumulasi. ZP lumayan juga ya ZP yang akumulasi bersama nih. Ada buangan juga PD sama LX. Oke, mari kita lihat dulu untuk bakas samalinya. Ini dia teman-teman untuk bakas samalinya. Ada ZP nih DX BB yang akumulasi. Yang jualan adalah PD, LX, OD, BK, IU sama CC. Nah, kalau kita lihat teman-temannya ini dia teman-temannya. Kalau kita untuk bakas samalinya ternyata asing besar banget teman-teman masuk. Lumayan juga sih. Tapi asing juga si LX lumayan juga sih teman-teman buangannya. Nah, coba kita lihat dulu apakah ada transaksi di pasar nego. Tadi kuat juga sih. Nah, ternyata ada ya teman-temannya. Lumayan juga sih pasar nego teman-temannya itu. Kalau kita untuk netnya ya nggak juga sih. Ya paling tukar barang aja ini teman-teman itu. Nah, coba kita lihat berapa sih asing nama tuh net buy untuk ininya. Nyata kalau kita sih asing net buy untuk saham Telkom lumayan besar banget teman-teman, yaitu sebanyak 327 miliar dan juga masuk top nomor 2 dari teman-temannya nama tuh asing akumulasi. Tapi meskipun asing akumulasi malahan turun ya teman-temannya. Biasa sih kalau diakumulasi oleh asing naik ya, contoh aja seperti BBLI, Antam yang mungkin masih banyak sekali lokal yang jualan kuat juga teman-teman ya, seperti Pidaja sama CCJ kuat sama OD yang jualan lokal itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk saham Telkom ini. Jadi, kamu dan teman-teman gimana untuk saham Telkom ini? Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.